Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dang dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu BPK RI Perwakilan Bengkulu sudah mengeluarkan audit atas bantuan sosial ataupun bansos di Kota Bengkulu yang ternyata ada temuan sebesar 2 miliar lebih. Ini sebetulnya sangat fantastis sekali. Ini item dari bantuan yang diberikan Pemda Kota Bengkulu kepada masyarakat, beras dan mie. Nah, sebetulnya dari total yang diberikan terkait dengan refocusing itu ada banyak sebetulnya, tapi kemudian ini ada temuan BPK berkaitan dengan bantuan sosialnya. Ini ditemukan 2 miliar lebih. Nah, baiklah sahabat sekalian, saya akan membacakan temuan itu. Mudah-mudahan ini kawan-kawan sekalian yang belum tahu akan tahu, dan yang tahu akan lebih menggali lebih dalam lagi. Baik, saya akan bacakan temuan bansos COVID. Nomor 1, penyesuaian anggaran pendapatan daerah belum sesuai ketentuan. Rekomendasi dari BPK adalah agar menginstruksikan TAPD untuk menegur TAPD yang tidak cermat dalam melakukan penyesuaian pendapatan daerah berdasarkan perhitungan dan data yang akurat dan valid. 2. Penyesuaian belanja barang dan jasa dan belanja modal tidak sesuai ketentuan. Rekomendasi BPK adalah memerintahkan TAPD untuk melakukan rasionalisasi APBD perubahan sesuai dengan standar rasionalisasi yang ditetapkan dalam SKB. Ketiga, realisasi pembayaran pekerjaan 66 juta sekian pengadaan beras diragukan kewajarannya sebesar 21 juta sekian. Indikasi kelebihan pembayaran pengadaan beras tidak sesuai ketentuan sebesar 1.715 juta sekian. Nah, ini sangat fantastis sekali kan, bantuan sosial yang harusnya ini digunakan sesuai dengan bagus, dengan baik, tapi ternyata ini ya, bantuan sosial ini adalah untuk rentan COVID-19 waktu itu, tapi kemudian diduga dibuat sesuatu yang tidak bagus ya. Kemudian, dan terdapat selisih persediaan beras di gudang dinas sosial tidak dapat diyakini kewajarannya. Rekomendasinya memproses pemahalan sebesar 7 juta sekian dan menyetor ke kas daerah dan menyetorkan ke kas. Kemudian memproses indikasi kelebihan pembayaran sebesar 1.715 juta sekian dan menyetorkan ke kas daerah. Kemudian memproses selisih persediaan beras di gudang dinas sosial sebesar 66 juta sekian dan menyetorkan ke kas daerah. Yang keempat, pengadaan mie instan. Nah, ini mie instan yang kemarin juga heboh, pengadaan mie instan yang diberikan ke masyarakat yang seperti festivalisasi ya. Pengadaan mie instan tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar 72 juta sekian dan pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan. Rekomendasi dari BPK adalah agar menginstruksikan PLT Kepala Dinas Sosial untuk memproses indikasi kerugian daerah sebesar 72 juta sekian dan menyetorkan ke kas daerah. Lalu yang kelima, pelaksanaan belanja stiker. Nah, ini stiker, kita ingat ada stiker juga ya waktu itu kan. Pelaksanaan belanja stiker pemerintah dan surat pemerintah pada dinas sosial sebesar 1 miliar sekian tidak sesuai dengan ketentuan, terdapat ketidakwajaran harga pengadaan sebesar 511 juta sekian dan kurang volume sebesar 187 juta sekian. Rekomendasinya adalah memproses indikasi kelebihan bayar akibat kekurangan volume sebesar 187 juta sekian dengan menyetorkannya ke kas daerah, memproses atas ketidakwajaran harga sesuai sebesar 511 juta sekian dengan peraturan perundangan yang berlaku. 6. Pelaksanaan pengadaan kemasan pada kegiatan pemberian bantuan sosial pada Dinas Sosial Kota Bengkulu tidak sesuai ketentuan. Rekomendasi BPK adalah agar menginstruksikan PLT Kepala Dinas Sosial untuk
memproses kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah sebesar 184 juta sekian. Mempertanggungjawabkan belanja kemasan sebesar 244 juta sekian. Nah, sahabat Dang dimanapun berada, ini adalah temuan dari BPKRI Perwakilan Bengkulu, sebuah lembaga negara yang mereka tentu profesional untuk melakukan proses audit. Nah, mestinya dana refocusing yang diplot waktu itu direfocusing pemerintah Kota Bengkulu sebesar 204 juta, walaupun tidak digunakan semua, ini mestinya dilakukan oleh BPKRI Perwakilan Provinsi Bengkulu, adanya audit investigasi untuk mengaudit secara keseluruhan berapa sebetulnya yang dipergunakan, total keseluruhan yang sudah digunakan pemerintah Kota Bengkulu terhadap dana refocusing itu untuk diaudit secara total, karena bisa jadi ada temuan-temuan di dinas-dinas yang lain atau penggunaan-penggunaan yang lainnya. Nah, ini kemudian kita minta agar ini diaudit secara menyeluruh. Kemudian kepada pemerintah Kota Bengkulu, mestinya mereka menjawab tantangan saya beberapa waktu yang lalu untuk kemudian semua bantuan yang sudah diberikan ke masyarakat itu, apalagi waktu itu digembar-gemborkan kepada seluruh warga Kota Bengkulu, walaupun ada juga yang kemudian tidak menerima dengan alasan tertentu. Nah, ini juga harus by name, by address, di mana berapa total bantuan itu, lalu kemudian nama-namanya, siapa saja yang kemudian menerima itu, totalnya dan lain sebagainya. Ini pemerintah Kota Bengkulu mestinya menjawab tantangan saya waktu itu untuk kemudian diumumkan secara publik, bila perlu dipasang di kantor wali Kota Bengkulu berkaitan dengan realisasinya, by name, by address, dan beberapa totalnya sebetulnya. Tapi hari ini tantangan saya itu belum kemudian diterima, belum direalisasikan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Nah, kembali lagi bahwa berkaitan dengan bantuan sosial ini, bansos aja di luar pandemi itu tidak wajar, apalagi ini di masa pandemi. Sangat-sangat ironi dan sangat-sangat melukai hati masyarakat sekali. Nah, malam hari ini saya sudah bersama Kang Fatkur, Ustadz Fatkur Rahman MPDI. Beliau seorang ustadz muda, dai gaul juga. Kita minta beliau untuk kemudian mengomentari berkaitan dengan temuan bansos BPKRI Perwakilan Provinsi Bengkulu ini. Silakan, Kang. Mengelus dada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sangat memprihatinkan. Ini sangat besar sekali. Ironi, Kang, ya? Sangat ironi. Baik, itulah tadi tanggapan dari Ustadz muda kita, Kang Fatkur Rahman MPDI. Semoga bermanfaat, dan harapan kita adalah aparat penegak hukum segera menggeber ini, karena ini sudah jelas-jelas dan nyata temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan waktu 60 hari sesuai dengan yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan itu untuk dikembalikan itu sudah pun lewat. Dan mestinya pun DPRD Kota Bengkulu mengambil sikap atas temuan ini. Harusnya menggelar rapat komisi, lintas komisi di DPRD Kota Bengkulu untuk membahas temuan audit dari BPK ini. Seperti apa sebetulnya pandangan Dewan, dan harusnya DPRD Kota Bengkulu membentuk pansus. Tapi sepertinya jalan itu terjal kalau kita lihat sikap DPRD hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.